Sejak setahun belakangan, kerajaan Ethiopia diserang wabah virus misterius yang telah menelan banyak korban jiwa. Hingga kini belum diketahui apa penyebab pasti munculnya wabah ini. Menurut penelitian, virus ini menyebar dengan lebih cepat di malam hari. Maka dari itu, para peneliti menyebut virus ini virus nocturnal. Niko. Iya, namaku Niko. Aku bekerja sebagai asisten Profesor Alberto, seorang peneliti ternama di kerajaan Ethiopia. Dan kisah pun dimulai dari sini. Tinggal sedikit lagi, ramuan ini akan segera selesai. Niko, tolong ambilkan botol yang itu. Baik, Profesor. Botol yang ini, Profesor? Apa itu, Profesor? Ini adalah salah satu bahan yang paling langka yang ada di daftar catatanku. Cairan bisa ular Queen Cobra. Cukup susah untuk mendapatkannya di pasar gelap, karena ular ini tergolong langka. Kenapa ini sepi sekali? Niko, tolong kau nyalakan radionya. Baik, Profesor, akan kunyalakan. Berita untuk hari ini, kematian akibat virus nocturnal dalam sepekan terakhir telah bertambah sekitar 1.500 orang. Di beberapa daerah terpinggir kerajaan Ethiopia, penyebaran virus nocturnal semakin tak terkendali. Kepada para penduduk disarankan untuk tidak keluar rumah pada malam hari. Hei, Niko, ganti channelnya. Aku bosan mendengar statistik itu. Invasi kerajaan kolonial telah sampai di pesisir barat. Para warga setempat telah dievakuasi ke kota-kota terdekat karena wilayah pesisir barat sudah dinyatakan zona merah. Kesepakatan antara kedua kubu belum tercapai dan dikhawatirkan dalam seminggu ke depan akan terjadi peperangan antara kerajaan kolonial dan Ethiopia. Mengapa kita harus terlibat masalah dengan kerajaan lain di saat kerajaan kita terserang wabah seperti ini? Sungguh waktu yang tidak tepat. Bagi musuh, ini adalah waktu yang tepat. Mereka menyerang di saat kita lemah. Niko, sudahlah, kembalikan radionya. Aku ingin mendengarkan musik. Ini dia lagu favoritku. We've met before. Radio sialan. Oh, tidak. Aku melupakan beberapa bahan herbal. Niko, tolong kau cari bunga matahari seperti yang ada di buku ini. Bunga matahari? Benar, karena bunga matahari menangkap radiasi dari paparan UV dan menyimpannya dalam kadar yang aman di dalam kelopaknya. Nah, kandungan UV yang ada ini akan merusak RNA virus tersebut dan boom, virus akan mati. Mengapa tidak menggunakan lampu UV saja, Profesor? No. Bukan begitu cara kerjanya, Niko. Sangat tidak logis untuk membunuh virus hanya dengan lampu. Sudahlah. Sekarang cari bunga matahari itu secepatnya. Baiklah, Profesor. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Hei,
Niko, ini, kau bawa saja buku catatanku. Tapi ingat, jangan sampai hilang. Buku itu berisi catatan lengkap mengenai bahan untuk membuat antivirus Nocturna. Oke, Profesor. Sepertinya takaran yang ini sudah tepat. Iya, dengan begini aku bisa mempresentasikan ramuan ini kepada King Cornelius dalam waktu dekat. Semoga saja ramuan ini berhasil. Sudah terlalu banyak orang yang menderita karena virus bodoh ini. Niko? Cepat sekali dia kembali. Apa dia melupakan sesuatu? Anak muda zaman sekarang lebih cepat pikun dibandingkan orang tua sepertiku. Sepertinya itu bukan Niko. Aduh, tidak sopan sekali. Ini kan lab pribadiku. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. And I'm feeling good. Oh, siapa kau? Apa yang kau inginkan? Katakan, di mana buku catatan resep ramuan antivirus Nocturna yang kau kerjakan? Katakan, di mana buku catatan resep ramuan antivirus Nocturna yang kau kerjakan? Apa? Catatan. Hanya orang bodoh yang memerlukan catatan untuk mengingat. Jenius sepertiku mengingat semuanya di sini. Di mana? Di sini. Baiklah kalau begitu. Merepotkan. Sebaiknya tempat ini harus kuhanguskan. Besok aku akan menjadi berita utama di surat kabar, Profesor. Seorang ilmuwan ternama di kerajaan Ethiopia, Profesor Alberto, telah tewas dalam ledakan yang terjadi di laboratoriumnya. Adios, Profesor.
Mary, sepertinya asmanya kambuh. Cepat, berikan inhalernya. Baik, Tuan Putri. Terima kasih. Kok suara gini ya? Pangeran? Kenapa suara pangeran berubah jadi cemang gitu? Gak tau loh. Mary, apa yang kamu kasih aku nih? Mana? Coba sini lihat. Wah, Mary, ini kan gas helium. Pantas saja suara Willy jadi cempreng. Mary! Aduh, maaf Pangeran. Mataku minus, jadinya nggak kebaca. Terus gimana nih cara balikin suaraku yang indah? Kak Lufia, gimana nih? Ya udah, kamu habisin aja dulu suaramu. Ngapain kek, nyanyi kek, biar efek gasnya cepet habis dan suaramu normal lagi. Ini apa nih ya? Pangeran, nyanyi lagu Bad Romance aja Pangeran. Boleh juga tuh. Aku coba dulu ya. Suara Pangeran sudah normal kembali. Yes. Asmanya kamu lagi. Mary, cepat kasih inhaler oksigennya. Aduh, yang mana ya? Ini. Tunggu dulu. Coba lihat, bener gak nih? Kayaknya sih bener, Tuan Putri. Aduh, tulisannya bahasa Mandarin lagi. Ya udah, aku coba dulu. Biar gak salah, nanti kasihan Willy. Tuan Putri? Putrinya kok malah kerowokan sih? Aduh, Tuan Putri, jangan kasih ke Pangeran. Willy, kau tidak apa-apa. Aduh, kok Pangeran malah ikut ketawa sih? Bentar. Ini di balik apa prinsetannya? Gas tertawa? Waduh, pantesan. Aduh, kayaknya aku salah ngambil obat deh. Yang mana ya inhaler oksigennya? Ini dia. Ya Tuhan, semoga yang ini benar. Willy, bagaimana pernapasanmu? Sudah mendingan Kak. Hanya saja masih agak sedikit sesak. Tuan Putri, jangan-jangan Pangeran tertular virus nocturna itu. Kan virus itu menyerang pernafasan. Jangan khawatir. Aku yakin ini hanya asmaku yang kambuh. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita cek saja. Lagi pula orang dengan penyakit bawaan terutama pernafasan akan lebih berbahaya apabila terjangkit virus ini. Mary, ayo kita bawa Willy ke kamarnya. Sekalian, panggilkan dokter kerajaan untuk mengecek kondisi Willy. Baik, Tuan Putri Lufia. Mari, Pangeran. Storm, the winter of
Frederick, bagaimana situasi di perbatasan wilayah kerajaan? Apakah ada tanda-tanda pergerakan prajurit kerajaan kolonial? Yang mulia, menurut laporan dari pasukan pengintai, mereka melihat pergerakan prajurit kerajaan kolonial di luar perbatasan. Dari polanya, kemungkinan mereka sudah mengumpulkan barikade untuk melakukan invasi. Sebaiknya kita harus bertindak cepat, Yang Mulia. Jangan sampai kita bernasib sama seperti kerajaan lain yang telah ditaklukkan oleh mereka. Ingat, kita harus menyerang lebih dulu. Jangan gegabah, Jenderal Frederick. Sebaiknya kita observasi dulu situasinya. Namun, kita harus tetap waspada. Dan sebaiknya kita kirim pesan untuk mengadakan perundingan. Baik, Yang Mulia. Pendeta Victor, bagaimana kondisi warga kerajaan yang terpapar virus nocturna? Yang Mulia, hingga kini kurva penyebaran virus nocturna semakin bertambah. Namun jangan khawatir, saya sudah membatasi mobilitas warga agar tidak berkerumun dengan cara mematikan lampu jalan. Baik. Aku percayakan pengaturan masyarakat kepadamu, Pendeta Victor. Tapi hingga kini aku masih bingung. Bagaimana virus nocturna ini bisa muncul? Menurut saya, ini adalah hukuman dari Tuhan untuk menghukum umat manusia, Yang Mulia. Aku yakin sekali, virus ini adalah senjata biologis yang dikirim oleh kerajaan kolonial. Tentu saja untuk melemahkan kerajaan kita, Yang Mulia. Jenderal Frederick, tidak boleh berprasangka buruk seperti itu. Dalam ajaran keagamaan, tidak baik menuduh tanpa bukti. Lah, tadi Pendeta Victor yang menuduh Tuhan yang mengirim virusnya. Perhatikan, berprasangka buruk pada Tuhan. Bodoh amat. Aku yakin Tuhan Yesus berpihak kepadaku. Sudah. Jenderal Frederick, Pendeta Victor, fokus. Hindari perdebatan yang tidak diperlukan. Bagaimana dengan perkembangan antivirus yang dikerjakan oleh Profesor Alberto? Yang Mulia, seperti yang sudah sempat saya laporkan, beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan laboratorium yang menewaskan Profesor Alberto, yang juga menyebabkan lab tersebut terbakar habis. Profesor yang malang. Walaupun dia sedikit gila, tapi dia adalah orang yang jenius. Lalu bagaimana dengan nasib kelanjutan pembuatan antivirus yang ia kerjakan, Jenderal? Masalah itu kebetulan saya sudah mengundang asisten beliau untuk datang ke sini hari ini, Yang Mulia, guna menjelaskan kelanjutan dari penelitian tersebut. Yang Mulia, menurut pendapat saya, kelanjutan pembuatan antivirus tanpa Profesor Alberto adalah langkah yang sedikit meragukan. Lalu, apa saranmu, Pendeta Victor? Kebetulan ada perusahaan yang sedang memproduksi antivirus juga. Perusahaan itu namanya Sira Company. Sira Company? Benar, Yang Mulia. Perusahaan itu telah mengirim proposal dan rencananya hari ini perwakilan Sira Company akan datang untuk mempresentasikan produknya. Lapor, Yang Mulia, ada seorang perempuan yang mengaku datang untuk mempresentasikan antivirusnya. Itu dia. Pasti itu perwakilan dari Sira Company. Prajurit, persilakan dia masuk. Baik, Yang Mulia. Hormat saya kepada Yang Mulia King Cornelius, Raja Kerajaan Ethiopia.
Dan siapakah Anda, Nona? Perkenalkan, nama saya Barbara, perwakilan dari Sira Company. Jadi, apa sebenarnya Sira? Sira Company adalah sebuah organisasi farmasi yang kini sedang gencar meneliti serta memproduksi antivirus Nocturna, virus yang menyerang kerajaan Netopia serta beberapa kerajaan lain. Dalam pengerjaannya, Sira Company didukung oleh peneliti-peneliti ternama di seluruh dunia. Hingga kini, beberapa kerajaan sudah memesan antivirus buatan kami. Kedatanganku kemari adalah untuk menawarkan antivirus tersebut kepada kerajaan Netopia. Berapa KB ya pembelian? Untuk detail harganya bisa dilihat di sini, Yang Mulia. Waduh, mahal sekali. Kebetulan, saat ini ada promo 99 dan gratis ongkir. Aku tidak masalah dengan harga. Jika memang benar antivirus tersebut ampuh, aku akan membeli sekarang juga untuk mengurangi jumlah korban virus ini. Mohon maaf, King Cornelius. Untuk saat ini kami hanya menerima pre-order karena stok antivirus masih dalam tahapan produksi massal. Jadi, mungkin masih perlu waktu untuk bisa didistribusikan. Lapor Yang Mulia, ada seorang pemuda datang untuk menghadap. Ia mengaku sebagai asisten Profesor Alberto. Persilakan dia masuk, prajurit. Baik, Yang Mulia. Hormat kepada Yang Mulia Raja. Anak muda, apakah kau asisten Profesor Alberto? Benar, Yang Mulia. Nama saya adalah Nico. Nico, apa yang sebenarnya terjadi kepada Profesor Alberto? Entahlah. Waktu itu, aku sedang pergi mencari bahan herbal sesuai perintah Profesor. Namun begitu aku kembali, laboratoriumnya telah terlap api. Sungguh sangat disayangkan. Padahal kabarnya pembuatan antivirus milik Profesor Alberto sudah hampir selesai. Sekarang harapan kita satu-satunya hanyalah antivirus dari Sira Company. Mohon maaf Yang Mulia, memang benar laboratoriumnya telah hancur. Tapi buku catatan milik Profesor ini masih utuh. Buku catatan? Boleh kulihat? Silahkan Yang Mulia. Itu adalah buku catatan lengkap berisi daftar bahan dan takaran antivirus Nocturna. Dengan mengikuti petunjuk dari buku itu, saya yakin kita bisa membuat ulang antivirus yang sama dengan yang telah diselesaikan Profesor sebelumnya. Tapi Yang Mulia, apakah kita yakin pembuatannya tidak akan mengalami kendala yang sama seperti sebelumnya? Ayahanda! Ayahanda! Ada apa, Luvia? Mengapa kau panik begitu? Dokter kerajaan baru saja memeriksa Willy setelah mengalami sesak nafas. Awalnya aku pikir asmanya kambuh seperti biasa. Namun, dokter berkata, Willy sudah terjangkit virus Nocturna. Apa? Pangeran Willy? Nona Barbara, apa aku bisa segera membeli antivirus Sira Company? Berapapun akan kubayar. Mohon maaf Yang Mulia, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, produksinya masih dalam tahap proses. Kemungkinan antivirusnya bisa selesai sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan? Willy tidak akan mungkin bisa bertahan selama itu. Anak muda, siapa namamu tadi? Nico Yang Mulia. Nico, berapa lama kau bisa menyelesaikan antivirus berdasarkan petunjuk dari buku catatan Profesor ini? Dengan mengumpulkan bahan dan meraciknya, jika hanya membuat 1 dosis, aku bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Baik, ini buku catatan, serta ini uang untuk membeli bahan yang kau butuhkan. Nico, tolonglah. Nyawa putraku bergantung padamu. Baik Yang Mulia, tak akan kusia-siakan perjuangan Profesor Alberto. Aku akan menyelesaikan antivirus ini. Aduh, Tuan Putri, di sini rupanya. Ada apa, Mary? Pangeran, kondisi pangeran semakin mengkhawatirkan. Badannya demam sangat tinggi. Mary, antar segera aku ke tempat Willy. Luvia,
Sebaiknya kau jaga jarak dulu. Ayahanda tidak ingin kau tertular juga. Tapi Ayahanda... Ini perintah. Baiklah. Jenderal Frederick, perintahkan pasukan perbatasan untuk tetap waspada. Segera kabari aku bila ada perkembangan tentang perundingan perang. Baik, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit. Tunggu sebentar, Niko. Ada apa, Tuan Putri? Izinkan aku ikut membantumu mencari bahan ramuan antivirus itu. Aku tidak bisa diam saja sementara nyawa adikku dalam bahaya. Tapi Tuan Putri, berpergian di saat seperti ini sedikit berbahaya. Aku khawatir Tuan Putri akan terjangkit virus itu juga. Pokoknya, aku ikut. Tapi Tuan Putri... Ini perintah! Baiklah Tuan Putri. Oke, let's go. Kita kemana ya? Sebagian besar bahan-bahan ini sepertinya ada di pasar. Oke, ayo kita ke pasar. Well. Sepertinya aku punya pesaing. Jangan khawatir, Nona Barbara. Aku yakin pemuda itu tidak akan berhasil menyelesaikan antivirusnya. Akan kupastikan geng Cornelius untuk membeli produk antivirus dari Sila Company. Baiklah, Pendeta Victor. Aku percayakan urusan ini padamu. Akan kupastikan kau mendapatkan bagianmu juga. Kalau begitu, aku permisi dulu, Pendeta Victor. Mari ke atas. Aku dan Princess Sylvia pergi ke pasar Netopia, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam penjual, mulai dari pakaian, bahan herbal, serta kuliner. Salah satu pedagang di sana adalah Paman Raj dan keponakannya Nagi, seorang imigran India penjual roti canai. Dibeli roti canai, Mr. and Mrs. Yang haus. Teh, Dori. Demi dewa, Paman Raj, mengapa kedai kita sepi sekali ya akhir-akhir ini? Bukan hanya kedai kita saja, Nagi. Pedagang-pedagang lain juga tidak seramai biasanya. Apalagi sekarang kedai makanan tidak boleh makan di tempat. Ayo, kalau seperti ini terus, sepertinya kedai ini akan bangkrut. Ini sudah. Lalu sekarang apa lagi ya, Niko? Daun eukaliptus, jembut naga. Bunga matahari, Tuan Putri. Tapi di mana ya kita bisa mendapatkannya? Bunga matahari. Aku tahu di mana bisa mendapatkannya. Di Bali Flower Shop. Kebetulan ini toko bunga langganan kerajaan loh. Biar aku hubungi penjualnya ya. Princess Sylvia, mau pesan apa? Standing flower, buket bunga, baby bird, atau fruit flower?
Oh, apa ada bunga matahari? Bunga matahari? Tentu saja ada. Di balik flower shop, bunga-bunganya lengkap, berkualitas, fresh, dan tentunya terjangkau. Kalau gitu, aku pesan 1 ikat ya. Nanti diantar ke pasar Netopia. Tepatnya di depan dari hijau. Oke, Princess Sofia. Ditunggu pesanannya. Akan segera kami antar. Selamat siang, Mr. and Mrs. Apa semua sudah makan? Ayo dicoba roti canainya. Maaf Paman, mungkin nanti ya. Kami sedikit buru-buru nih. Tapi aku haus. Paman, teh tariknya 1 ya. Oh, baik Nona. Sebentar, saya buatkan. Niko, kamu mau juga? Kebetulan sekali. Hari ini ada promo couple. Beli 2, gratis 1 untuk orang ketiga. Tapi kami bukan couple. Ya udah. Kalau begitu, promonya nggak jadi. Harga biasa berarti. Ini teh tarik kalian. Terima kasih ya, Paman. Ayo Niko, cepetan. Nanti bunganya keburu sampai. Woi, kau taruh mana matamu, ha? Maaf Tante, mata saya di sini. Wah, kamu kayak mata kaki goblok. Gila-gila lah jalan punya bapak kau, ha? Ih, emang bapakku yang punya. Paman, siapa mereka itu? Ayo, mereka itu mama spesies langka. Rating kanan, belok kiri. Buat gaduh saja itu preman pasar. Ternyata di kalangan rakyat jelata masih saja ada perindasan. Miris sekali. Sudahlah Tuan Putri, tidak hanya di kalangan rakyat jelata saja seperti itu. Yang di atas sana saja masih banyak yang menindas kami di bawah. Wah Niko, keras sekali sindiranmu. Awas ya, aku tunggu video klarifikasinya. Woi, ini dia! Bayar uang keamanan bulan ini atau aku bakar toko kalian. Nyonya, tolong berikan sedikit keringanan. Belakangan kedai kami sangat sepi. Tak peduli aku. Kalau mau bayarlah. Kalau tak, balik aku nih. Tante, ngapain kita pulang toh? Itu kakak punya uang, tak ada mau ambil kah? Ih, udah sekali bos kalian. Hehehe, kakak cantik tahu aja nih ya. Nih tante mana pernah masuk sekolah? Mana-mana sebenarnya. Lama kali lah kau nih. Kau tengok sudah nggak lama loh. Mending kalian balik saja lah ke India. Mana-mana tempat saja lah kau di sini. Ayo, rasis sekali. Nah, gitu dong. Ingat ya, tak boleh makan di tempat, tak boleh buka sampai malam. Kalian tahu? PPKM nih. Ayo, baru juga dapat jualan, sudah harus bayar. Sabar lagi, jangan putus asa seperti itu. Kita harus optimis, dagangan kita pasti laris. Wahai kalian para pedagang, apa kalian tahu toko daging di sebelah sini ada di mana? Nona, silakan nanti cananya, ada teh tarik juga. Baiklah, mumpung aku sedang haus, aku pesan 1 teh tarik ya. Oke, Nona. Oh iya, apa kalian tahu toko daging di sebelah sini ada di mana? Apakah Nona ingin membeli daging? Oh, tidak. Aku ingin menjual hasil buruanku yang baru saja aku dapatkan. Wow, jadi Nona adalah seorang hunter? Keren sekali. Toko daging. Kalau tidak salah, di ujung jalan sana, lalu belok kanan Nona. Nona, ini teh tariknya. Baiklah, terima kasih. Paman Raj, lihat, sepertinya sudah mulai sedikit ramai dibandingkan sebelumnya, Paman. Nanti. Sepertinya ini sudah jam makan siang. Inilah saatnya kita melakukan promo lunch kedai channel kita. Nagi, are you ready?
Wah, benar. Bunga-bunganya masih fresh. Terima kasih ya. Bunga mataharinya sudah. Niko, berikutnya apa lagi ya? Sepertinya sudah lengkap. Tunggu. Masih ada satu lagi. Di sini tertulis bisa dari ular Queen Cobra. Bisa Queen Cobra? Di mana ada dagang ular di sini ya? Itu kok di kedai Paman India itu ada ular ya? Paman? Oh, Paman. Wah, ternyata Paman pawang ular ya? Aha, iya. Dulu sebelum berjualan canai, kami bekerja di situ sebagai penari dan pawang ular. Ini ular jenis apa, Paman? Apa Paman punya ular jenis Queen Cobra? Queen Cobra? Bukankah itu ular yang langka ya, Paman Raj? Benar. Ular Queen Cobra adalah salah satu spesies langka di dunia. Jika kalian ingin mencarinya, mungkin kalian bisa menemukannya di Bukit Alberi. Sekitar 1 hari perjalanan melewati hutan ke arah utara. Apa Paman bisa membantu kami menangkap ular itu? Mungkin kau bisa menjinakkannya dengan sulingmu. Bisa saja sih. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kedaiku. I'm very sorry. Paman, tolong bantu kami ya. Wah, baiklah. Aku akan membantu kalian. Yeay, terima kasih Paman. Tapi meskipun aku bisa menjinakkan ular, dalam perjalanan ke sana tetap saja berbahaya. Mungkin kita bisa tersesat atau diserang hewan buas lainnya. Ya, terus gimana dong Paman? Hei, kau tengok mata kau taruh di mana? Ngapa terus? Golei mata terus? Niko, lihat, preman pasar itu berulah lagi. Sudah, biarkan saja. Kita nggak usah ikut campur. Paman, bukankah itu gadis pemburu yang tadi ya? Itu pula orang tuh. Oi, bodoh, kau tengok, kau bukan orang sini. Siapa kau? Apa sih? Berisik. Apa kau bilang? Oh, kau memang mencari gara-gara ya? Betul lah kita. Ya. Wah, lihatlah Paman Raj. Ternyata kakak itu jatuh sekali. Awas kau ya. Kau tengok satu nanti. Tunggu Nona. Ada apa? Kudengar kau ini seorang pemburu ya. Kami bermaksud pergi ke Bukit Alberi. Namun kami tidak berani melewati hutan. Apa kau bisa membantu kami? Maaf, aku bukan tour guide. Tolonglah, kumohon bantu kami ya. Wah, baiklah. Hey, Nona, why do you have so much money? Iya dong, nanti aku kasih tahu dah tips-tips untuk sukses sejak dini. Privilege. Nagi, jaga kedai ya. Paman pergi dulu. Bye-bye. Oke Paman Raj, hati-hati di jalan. Baiklah, ayo kita berangkat ke Bukit Alberi. Zion, apa kau sudah paham dengan tugasmu? Bunuh mereka, ambil buktinya. Baiklah, ini bayaranmu untuk misi di laboratorium kemarin. Pembayaran berikutnya akan kuberikan begitu buku itu ada di tanganku. Dan satu lagi, pembayaran misi kali ini jauh lebih besar dari biasanya. Ya, aku yakin uang sebanyak itu pasti akan cukup untuk biaya pengobatan anakmu yang menderita kanker itu. Ya, tidak usah khawatir pendeta. Aku akan kembali dengan membawa buku itu. Wah, semangat yang bagus, Zion. Aku akan memanjatkan doa kepada Tuhan agar kau diberikan kelancaran dan perlindungan dalam menjalankan misi mulia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Bismillah. Nampaknya kita sudah sampai di Bukit Alberi, teman-teman. Lihatlah indahnya semesta yang telah tercipta, serta bentang alam yang tiada taranya ini. Niko, apa itu? Oh, ini botol untuk menampung bisa ular. Paman, bisakah kau memainkan sulingmu sekarang? Sepertinya itu dapat memancing ular itu untuk keluar. Oke, sebentar. Tunggu, jangan Kara. Mungkin saja itulah ular Queen Cobra yang kita cari. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Niko, lihat, itu ada ular. Apakah itu ular Queen Cobra? Sebentar. Menurut buku, iya, gambarnya cocok. Sepertinya itu ular Queen Cobra. Paman Raj, apa kau bisa memancingnya untuk mendekat ke sini? Untuk memancingnya mendekat, tidak cukup hanya dengan suara sulingku. Seseorang harus melakukan tarian ular dan memancingnya mendekat kemari. Tarian ular? Aku akan berjaga-jaga dengan panahku. Mana tahu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku akan bersiaga untuk menangkap ular itu dan memasukkan bisanya ke dalam botol ini. Baiklah Nona Lufia. Tolong kau lakukan tarian ular untuk memancing ular itu ke sini. Dei, cepatlah. Sebelum ular itu kabur, akan kuiringi tarianmu dengan alunan sulingku. Iya dah. Intens juga ya. Niko, berarti bahan ramuannya sudah lengkap ya? Benar. Sekarang aku tinggal mencampur cairan bisa ular ini dengan bahan ramuan lainnya. Kita juga akan membawa ular ini ke kerajaan untuk memproduksi antivirus berikutnya. Karena saat ini, takarannya hanya cukup untuk membuat 1 dosis. Baiklah, kalau begitu
Ayo kita kembali. Ayo, sebentar. Aku kebelet buang yang kecil. Wah, siapa kau? Paman Raj! Kau berani-beraninya membunuh Paman Raj. Tidak, Kara! Siapa kau? Tega sekali membunuh Kara dan Paman Raj. Selanjutnya, kau, Nona. Berhenti kau, atau aku akan menembakmu. Zia, tembak dia! Rasakan bisa ulakuin kobra ini! Berani-beraninya kau! Apa yang terjadi padanya? Sepertinya bisa ular pink cobra itu bereaksi dengan cepat. Akhirnya dia sudah mati. Niko, kau tidak apa-apa. Maafkan aku terlalu takut untuk menembaknya tadi. Entahlah, semua terjadi begitu cepat. Aku tidak bisa berpikir dengan baik. Tenanglah Putri Luvia. Dalam kehidupan, ada saatnya kita dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Dan tidak ada ruang untuk keraguan pada momen seperti itu. Aku pasti akan selalu mengingat kalian. Terima kasih, Kara, Paman Raj. Rest in peace, Kara dan Paman Raj. Niko, lihat apa yang kutemukan. Sekantong uang. Sepertinya dia pembunuh bayaran. Tapi siapa yang ingin membunuh kita? Apa mungkin dia utusan kerajaan kolonia? Ini juga ada secat kertas. Bunuh mereka, ambil bukunya. Ambil bukunya? Jangan-jangan dia ingin mengambil buku catatan milik Profesor Alberto. Tapi bagaimana kerajaan kolonia bisa mengetahui tentang buku ini? Tidak banyak orang yang tahu tentang buku ini. Hanya aku, Profesor, dan orang-orang kerajaanku. Seseorang ingin antivirus Profesor Alberto itu gagal. Niko, ada kemungkinan kebakaran di lab Profesor Alberto bukanlah kecelakaan. Dan dalang dibalik semua ini adalah orang dalam kerajaan Utopia. Tapi, bagaimana cara mengungkap siapa pelakunya? Tunggu, dari tulisannya, sepertinya aku tahu. Aku punya rencana. Yang jelas, kita harus segera kembali ke kerajaan untuk memberikan antivirus itu kepada adikku. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Allah Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, berikanlah rahmat dan restu-Mu agar rencanaku ini berjalan lancar. Kelak jika rencanaku ini berhasil, akan kusumbangkan sebagian keuntungan yang kudapatkan untuk amal dan juga kepada anak-anak yatim piatu. Sudah banyak korban berjatuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan masa depan kerajaan ini di tangan ilmuwan gila seperti Profesor Alberto? Jalan satu-satunya
adalah bekerja sama dengan Sira Company, seperti pada kerajaan-kerajaan lainnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jenderal Frederick, kau baru kembali dari perbatasan ya? Bagaimana keadaan di sana? Mengkhawatirkan, Pendeta Victor. Pergerakan pasukan kerajaan Kolonia semakin ekstrim. Sepertinya dalam waktu dekat, peperangan akan segera dimulai. Jika kita ingin mengambil jalan diplomasi, sepertinya ini adalah waktunya. Pendeta Victor, apa kau melihat Yang Mulia Raja? Aku harus segera melapor pada beliau. Kebetulan Yang Mulia saat ini sedang... Victor! Bukankah itu suara Tuan Putri Lufia? Pendeta Victor, di sini kau rupanya. Ada apa Tuan Putri? Mengapa Tuan Putri marah-marah begitu? Diam! Tuan Putri Lufia, ada apa sebenarnya? Mengapa kau mengunduskan pedang itu ke arahku, Tuan Putri? Jenderal Frederick, tolong aku. Sepertinya Tuan Putri kerauhan. Aku tahu semua rencana licikmu, Victor. Kau membuat perjanjian rahasia dengan Sira Company. Kaulah yang menyebabkan terbakarnya laboratorium Profesor Alberto. Dan kau mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku dan Nico. Apa? Pembunuh bayaran? Jangan mengada-ngada, Tuan Putri. Mana mungkin orang sepertiku melakukan itu semua? Itu semua hanya tuduhan tanpa dasar. Ingatlah Tuan Putri, memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Seperti pada Alkitab Mazmur 140 ayat 11. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Kau begitu, matilah. Zion, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau mendorongkan pistol itu ke arahku? Jika kau punya uang, siapapun akan menjadi temanmu, pendeta. Apa? Zion, berapa uang yang dibayarkan padamu? Aku akan membayarkannya 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Uang yang akan kudapatkan dari Sira Company jauh lebih banyak daripada harta kerajaan yang sudah diambang kehancuran ini. Apa? Jadi, ini semua rencanamu, Pendeta Victor? Zion, bunuh mereka. Tangkap dia, Jenderal Frederick. Baik. Prajurit, tangkap Pendeta Victor. Aku mohon jangan tangkap aku, Tuan Putri Lufia. Aku ingin menjadi pendeta tetap di kerajaan ini. Tidak, jangan bawa aku. Tidak. Jenderal, apa kau melihat ayah dan adikku? Tidak, Tuan Putri. Saya baru saja kembali dari perbatasan. Saya juga sedang mencari Yang Mulia Raja. Tuan Putri Lufia. Aduh, dari tadi saya minta tolong, gak ada yang dengar. Mary, bagaimana keadaan Willy? Parah, Tuan Putri. Nafas pangeran semakin sesak. Bagaimana ini? Sepertinya infeksi virus nocturna memang lebih parah ke orang-orang yang memiliki penyakit sistemik. Tapi karena adikmu masih muda, imun tubuhnya lebih kuat. Jadi kita harus segera menyuntikkan antivirusnya ke tubuh Pangeran Willy. Jenderal Frederick. Ada apa, prajurit? Jangan-jangan ada serangan pasukan Kolonia? Bukan, Jenderal. Tapi Yang Mulia Raja. Ayahanda, ada apa dengannya, prajurit? Tiba-tiba saja Yang Mulia mengalami sesak nafas dan terjatuh tadi. Jangan-jangan apa, Mary? Sejak kondisi pangeran memburuk, sudah
beberapa hari Raja sering menjenguk dan menemani pangeran. Apa mungkin Yang Mulia tertular virus itu juga? Dari gejala yang ditunjukkan, Yang Mulia telah tertular virus Nocturna. Selain itu, sama seperti pangeran, sepertinya Yang Mulia juga memiliki penyakit sistemik yang sangat serius. Hal ini membuat efek dari infeksi virus tersebut lebih parah dari kebanyakan orang. Apalagi mengingat usia Yang Mulia termasuk kategori yang rentan terhadap virus ini. Lalu, bagaimana cara menyembuhkannya, Niko? Dengan antivirus ini. Lalu, bagaimana dengan pangeran? Tidak bisakah antivirusnya dibagi dua? Tidak bisa. Takaran ini sudah sesuai penelitian profesor. Jika kita bagi dua, maka tidak akan ada efeknya dan mereka berdua akan meninggal. Apa kita bisa membawa 1 dosis lagi? Putri Lufia, untuk membuat 1 dosis lagi, pastinya akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi mencari ular Queen Cobra itu. Raja tidak mungkin bertahan selama itu. Kau harus memutuskan akan diberikan kepada siapa antivirus ini, King Cornelius atau Pangeran Willy. Kakak sudah kembali rupanya. Aku merindukanmu, Kak. Lufia, berikan saja obat itu pada adikmu. Dan bantulah dia memimpin kerajaan ini. Tuan Putri, maaf menyerah. Bukan maksud saya untuk mengabaikan Pangeran Willy. Tapi, negeri kita sedang diambang peperangan. Kehilangan Yang Mulia berarti kekalahan bagi kerajaan kita. Memang benar, Pangeran Willy masih muda dan memiliki masa depan yang panjang. Tapi, dia terlalu muda dan polos untuk memimpin kerajaan ini. Apalagi di tengah situasi peperangan dengan kerajaan lain. Tuan Putri harus tahu, kerajaan ini diambang kekalahan. Bukan hanya raja dan pangeran. Kita semua kemungkinan tidak akan selamat melawan kerajaan kolonial. Namun, dengan King Cornelius mungkin kerajaan ini masih memiliki harapan untuk bertahan dari ambang kekalahan. Maafkan saya, Tuan Putri. Saya tidak bermaksud lancang. Saya serahkan segala keputusan kepada Tuan Putri. Niko, apa yang harus kuperbuat? Putri Lufia, kau masih ingat kata-kataku? Ada saatnya kita dihadapkan dengan pilihan hidup atau mati. Entah kematian kita sendiri atau orang lain. Apapun pilihanmu, sebaiknya kau putuskan sekarang. Jika terlalu lama, kita akan kehilangan mereka berdua. Baiklah. Ayahanda, Willy, aku mencintai kalian berdua. Akhirnya, Princess Lufia menuruti wasiat King Cornelius. Princess Lufia menyelamatkan adiknya yang kelak akan dipanggil King William III. Kepergian King Cornelius menjadi momen menyedihkan bagi seluruh rakyat kerajaan Utopia, namun tidak semuanya buruk. Setelah kematian King Cornelius, vaksin virus Nocturna mulai diproduksi massal untuk menyelamatkan banyak nyawa. Perang dapat dihindari dengan perundingan diplomatik dan mencapai kesepakatan dengan menikahkan Princess Lufia dengan putra mahkota kerajaan Kolonia yang membuat hubungan kedua kerajaan semakin kuat. Itulah akhir kisah ditemukan vaksin virus Nocturna. Dan sejak saat itu, semua orang hidup bahagia selamanya. Fantasy, and you're more than
you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Dengan ini, aku, Princess Lufia of Netopia, menobatkan adikku sebagai King William ketiga, the King of Netopia. Hail to the King! 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 Dengan menentukan materi genetik baru ini, ditambah dengan sedikit asa Nikola, maka terciptalah mutasi virus baru yang akan aku sebar ke seluruh dunia. Dengan begitu, semua orang di dunia tanpa terkecuali akan melakukan apa saja demi antivirus yang aku buat.